Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali di channel ASP Lovroom Official. Mudah-mudahan pada saat ini sahabat-sahabatku semuanya, para pemirsa ASP TV selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat serta dimudahkan dalam menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat ASP TV yang kami cintai, pada video edisi kali ini saya akan menyampaikan wawasan ataupun berbagi pengetahuan hukum terkait dengan hukum perdata, spesifiknya lagi yaitu terkait dengan perikatan atau dalam hal ini adalah perjanjian. Namun sebelum dilanjutkan, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia mendukung channel ASP TV, yang sudah memberikan subscribe dan juga like serta komennya. Dan untuk para pemirsa, sahabat-sahabatku yang belum subscribe, agar terlebih dahulu subscribe channel ASP TV agar channel ini selalu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan baik itu materi ataupun juga tips dan lain sebagainya itu bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi sahabat-sahabatku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke channel ASP TV, di mana ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan dalam hal ini adalah perjanjian, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut ya. Apakah dokumen perjanjian yang tidak dilengkapi dengan materai itu sah di mata hukum ataupun tidak? Nah, baik, ini adalah pertanyaannya ya, yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk menjawab pertanyaan tadi, lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, untuk mengetahui syarat sahnya suatu dokumen perjanjian, maka kita harus pelajari terlebih dahulu apa itu syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat sahnya sebuah dokumen perjanjian, suatu perjanjian itu tertuang di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana di situ disebutkan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Nah, jadi syarat sahnya suatu perjanjian itu ada 4. Apa saja? Yang pertama yaitu adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat kesepakatan, membuat perjanjian itu harus atas dasar kesepakatan bersama. Tidak boleh atas dasar paksaan, atas dasar intimidasi, ataupun juga atas dasar atau unsur-unsur pidana lainnya seperti penipuan dan lain sebagainya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah adanya kecakapan mereka yang membuat kesepakatan atau perikatan. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus cakap dalam arti cakap hukum, di mana para pihak tersebut harus sudah dewasa, di mana dewasa dalam perspektif hukum perdata ya. Kemudian juga tidak berada di dalam pengampuan atau tidak dalam keadaan gila. Kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah suatu hal tertentu. Ini sudah masuk objek perjanjian. Artinya dalam suatu perjanjian objeknya harus disebutkan secara jelas, secara detail, spesifikasi dan juga deskripsinya ya. Kemudian syarat yang keempat ini adalah sebab yang halal, suatu sebab yang halal. Artinya apa yang dituangkan di dalam perjanjian tersebut tidak boleh melanggar aturan hukum, aturan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ataupun melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, ternyata dari keempat syarat ini tidak terdapat materai. Oleh karena itu, materai bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi meskipun dokumen perjanjian tersebut tidak dilampiri atau tidak dibubuhi oleh materai, maka perjanjian tersebut adalah tetap sah dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Nah, kemudian dengan demikian, lantas bagaimana kedudukan materai di dalam suatu dokumen perjanjian? Nah, untuk mengetahui kedudukan materai tersebut, sekarang kita buka juga undang-undang tentang bea materai, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, di mana di dalam pasal 2 ayat 1 huruf A itu disebutkan yang kesimpulannya bahwasanya materai itu adalah syarat sahnya suatu dokumen perjanjian untuk dijadikan sebagai alat pembuktian di lembaga peradilan atau di dalam persidangan di lembaga peradilan. Nah, seperti apa redaksinya? Kita buka atau kita simak slide yang berikut ini ya.
Ya, ini adalah pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ayat 1 ya, pasal 2 ayat 1 dan huruf A. Redaksinya bahwa dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk, huruf A itu adalah surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, pemirsa ASP TV, dengan demikian kita sudah mengetahui nih bahwasanya materai bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian atau dokumen perjanjian, melainkan syarat sahnya suatu dokumen perjanjian untuk menjadi alat pembuktian di persidangan pada lembaga peradilan. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui bahwasanya materai bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian. Namun dengan demikian, alangkah lebih baiknya apabila surat perjanjian ataupun juga dokumen perjanjian, apalagi yang bersifatnya seperti kontrak yang digunakan di dalam dunia bisnis, atau misalkan surat perjanjian sewa menyewa, surat perjanjian jual beli dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya memang dilengkapi atau dibubuhi dengan materai. Kenapa? Supaya agar di kemudian hari apabila terjadi permasalahan hukum, apabila di suatu hari terjadi sengketa dan lain sebagainya, maka dokumen perjanjian tersebut dapat dijadikan alat pembuktian di persidangan pada lembaga peradilan. Nah, itu adalah jawaban kami terkait pertanyaan salah satu subscriber yang bertanya terkait dengan syarat sahnya suatu perikatan ataupun juga perjanjian. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami, dimengerti. Apabila ada pertanyaan yang lainnya ataupun juga permasalahan yang ingin dikonsultasikan, silahkan untuk disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.